Sahabat Rema yang terkasih, suatu kali Santo Agustinus pernah berkata bahwa ada 3 jalan yang pasti membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah kerendahan hati. Dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Sahabat Rema yang terkasih, hari ini 30 Oktober adalah Sabtu Pekan Biasa yang ke-30. Permenungan hari ini saya akan mengambil tema kerendahan hati adalah jalan menuju perjumpaan dengan Tuhan. Pijakan permenungan saya hari ini adalah Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Melalui sabdanya hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang 3 hal keutamaan kerendahan hati. Pertama, kerendahan hati atau rendah hati bukanlah rendah diri atau berkecil hati. Rendah hati berarti mensyukuri segala karunia Tuhan dalam hidup kita dengan segala keutamaan, kelebihan, serta kekurangan di dalam diri kita. Orang yang rendah hati selalu bersyukur atas hidupnya dan selalu bersuka cita dimanapun berada, karena mampu menerima diri, mensyukuri segala karunia Tuhan di dalam dirinya. Yang kedua, rendah hati berarti tidaklah merasa terhina ketika berada di tempat terakhir. Dalam diri kita, dalam DNA kita, ada kecenderungan narsistik. Ada godaan besar untuk selalu berada di tempat terhormat atau tempat pertama atau di tempat yang utama. Untuk menghadapi godaan dan kecenderungan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini untuk selalu rendah hati. Bahwa berada di tempat terakhir bukanlah suatu penghinaan diri terhadap diri kita, melainkan menjadi saat untuk membiarkan orang lain mengalami sukacita berada di tempat utama, di tempat pertama. Pada saat yang sama, ketika kita berada di tempat terakhir, adalah saat untuk membiarkan orang lain mengarahkan diri kita ke tempat yang sebenarnya, membiarkan orang lain membimbing diri kita ke jalan yang harus kita lalui. Yang ketiga, rendah hati berarti tidaklah merasa sombong atau lupa diri ketika kita berada di tempat pertama atau yang utama. Kesombongan dan lupa diri adalah bahaya besar ketika kita berada di tempat yang pertama atau mendapat kedudukan yang terhormat. Untuk itulah Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di tempat pertama, di tempat yang utama, di tempat yang terhormat, berarti hidup rendah hati untuk melayani. Dan janganlah kita lupa bahwa berada di tempat pertama berarti menjadi pelayan yang rela berkorban bagi sesama. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi pelayan bagi yang lain. Menjadi pelayan bagi sesama. Semoga sabda Tuhan hari ini menjadikan kita rendah hati yang sesungguhnya,
bukan rendah hati yang palsu. Bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan dimanapun kita berada, dan tidak pernah melupakan panggilan hidup kita untuk selalu melayani. Dalam hidup yang demikianlah kita berjumpa dengan Tuhan. Semoga rahmat Tuhan senantiasa membantu kita untuk selalu rendah hati dalam segala hal dan di berbagai tempat dimanapun kita berada, karena disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Keluarga kudus, doakanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati hidup dan pelayanan ibu, bapak, dan saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.